Oke, mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang dampak illegal fishing dalam penggunaan bahan kimia terhadap ekosistem laut di perairan Kepulauan Selayar. Next. Anggota dari kelompok kami adalah Andi Pramono, Sugiantoro Fuadi, Anissa Fitriani, Dewi Marmilenia, Sheila Faiza, Afri Alia, Rania, dan Agah teman saya. Saya Dita Rania Sabita akan mempresentasikan latar belakang dari studi kasus yang kami ambil. Jadi bumi merupakan salah satu dari semua planet di tata surya. Dari semua planet yang di tata surya, hanya bumi yang dapat dibumi oleh makhluk hidup. Makhluk hidup yang hidup di bumi itu ada beberapa macam, tidak hanya manusia saja, tapi ada tumbuhan, hewan, dan juga mikroorganisme. Semua makhluk ini tuh hidup secara berdampingan di bumi dalam bentuk komponen biotik dan seperti yang kayak batu, suhu, panas matahari itu disebut komponen abiotik. Baik komponen biotik maupun abiotik ini semuanya berinteraksi menjadi satu membentuk suatu lingkungan hidup yang disebut dengan ekosistem. Ekosistem yang ada di bumi ini ada berbagai macam, salah satunya ada ekosistem laut yang merupakan salah satu ekosistem perairan terbesar dengan kandungan garam yang tinggi di muka bumi. Ekosistem ini merupakan tempat hidup bagi beragam biota laut, mulai dari hewan uniseluler, intervertebrata, mamalia, hingga beragam tanaman laut seperti terumbu karang dan rumput laut. Manfaatnya dari ekosistem ini juga beragam, seperti menjadi sumber kehidupan nelayan, jalur transportasi, sumber mineral, sumber pembangkit listrik, sebagai pengantar suhu panas, sebagai pengendali iklim dunia, karena laut memungkinkan berperan sebagai pengantar suhu panas dari wilayah khatulistiwa ke arah wilayah yang lebih dingin. Dari ekosistem ini tuh juga memiliki berbagai masalah seperti illegal fishing dan penangkapan ikan menggunakan alat peledak. Illegal fishing ini merupakan suatu tindakan pencurian ikan yang dilakukan oleh para nelayan atau kapal yang tidak memiliki izin atau ilegal. Tindakan ini adalah suatu tindakan yang melanggar aturan dalam sumber daya laut yang dapat memberi dampak buruk bagi ekosistem laut. Selain itu, perbuatan ini membuat rugi suatu negara karena sumber dayanya itu terus dieksploitasi tanpa melihat akibatnya. Sedangkan menggunakan bahan peledak ini yang pernah terjadi di wilayah Kepulauan Selayar, itu masih sering menggunakan bahan peledak untuk menangkap ikan. Hal ini sangat berbahaya juga bagi pelaku dan tentunya bagi lingkungan dan habitat laut, serta ekosistem yang ada di sekitarnya. Akibat-akibat yang mungkin terjadi adalah dari beberapa tujuan SDG, Sustainable Development Goals, atau yang tidak akan terwujud. Contohnya mungkin pada tujuan SDG yang ke-14, yaitu menjaga sumber daya laut. Kalau misalnya ini tidak terwujud, tidak memungkinkan juga untuk tujuan yang lainnya itu tidak terwujud gitu. Lalu di Indonesia ini merupakan salah satu negara yang mengalami tindakan kejahatan. Kejahatan ini yang tadi yang illegal fishing dan menggunakan bahan peledak. Indonesia memiliki keberagaman sumber daya alam. Salah satunya sumber daya laut ini, makanya banyak nelayan dan kapal asing itu melakukan perbuatan ini di Indonesia. Hal ini membuat negara-negara tetangga tertarik. Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan membuat hukum dan kejelasan bagi penegak hukum atas tindakan pidana di bidang perikanan, khususnya usaha mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, yaitu Susi Pujiastuti, dalam memberantas kasus illegal fishing, agar kasus ini tuh dapat mengalami penurunan atau bahkan sudah tidak terjadi lagi di Indonesia. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, saya Sugiantoro Fuadi ingin menjelaskan faktor-faktor penyebab illegal fishing di perairan Indonesia.
Yang pertama yaitu sistem penegakan hukum di laut masih lemah, terutama dilihat dari aspek legalnya maupun kemampuannya yang tidak sebanding antara luas laut dan kekuatan yang ada. Contohnya, saat ini Indonesia baru mempunyai 25 kapal patroli perikanan di bawah pengelolaan KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan. Dan dari jumlah itu, hanya 6 kapal patroli yang mampu beroperasi di laut dalam. Sisanya hanya mampu beroperasi di laut pinggir dan dangkal. Terus, padahal harusnya untuk mengawasi wilayah laut Indonesia yang sangat luas, dibutuhkan 90 kapal patroli. Terus yang kedua, sistem dan mekanisme perizinan kapal ikan masih diwarnai oleh praktek KKN, kolusi, korupsi, dan nepotisme. Terus yang ketiga, peraturan dan kebijakan dalam pengaturan usaha perikanan masih belum kondusif dan menghasilkan kontrol yang kurang efektif, sehingga celah-celah selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Terus yang terakhir, pengadilan perikanan seringkali menjatuhi sanksi ringan kepada pelaku legal fishing yang melakukan pelanggarannya, sehingga tidak ada efek jera bagi para pelaku legal fishing itu sendiri. Namun tak sedikit denda yang dicatat oleh Undang-Undang Perikanan, hanya saja pelaksanaannya yang kurang efektif. Next. Untuk studi kasusnya, kelompok kami mengambil di salah satu wilayah Indonesia, yaitu Kepulauan Selayar, lebih tepatnya di Takabonerate. Seperti kasus yang pernah terjadi di Kepulauan Selayar, yakni para pelaku kejahatan illegal fishing melakukan pemboman ikan dan pembiusan terhadap biota laut dan terumbu karang dengan menggunakan bahan kimia di Kepulauan Selayar, lebih tepatnya di Takabonerate. Takabonerate sendiri dijuluki sebagai terumbu karang terindah ketiga di dunia. Dan kini nasib terumbu karang tersebut sudah hancur karena ulah dari para pelaku illegal fishing. Sehingga biota laut pun tidak mempunyai tempat tinggal lagi karena terumbu karangnya telah dirusak oleh para pelaku. Terus para pihak berwajib berhasil menangkap para pelaku dengan barang bukti yang ditemukan adalah cairan potasium, di mana cairan tersebut seringkali dilakukan sebagai alat bius oleh para nelayan, dan juga bahan peledak bom yaitu sianida. Dengan undang-undang ini yang ada di Indonesia memuat semangat yang membara untuk memberantas kegiatan illegal fishing yang terjadi di kawasan wilayah Indonesia. Namun pada kenyataannya masih sangat jauh dari apa yang kita cita-citakan oleh negeri ini, yang dimana para pelaku illegal fishing sendiri masih berkeliaran di laut Indonesia. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Saya, Anissa Fitriani, akan menjelaskan tentang dampak illegal fishing terhadap ekosistem laut di kawasan Takabonerate, Kabupaten Kepulauan Selayar. Yang pertama adalah kerusakan ekosistem terumbu karang. Nah, rusaknya terumbu karang di Takabonerate disebabkan oleh illegal fishing dengan menggunakan bahan peledak seperti bom ikan. Selain penggunaan bom ikan, kerusakan terumbu karang juga disebabkan oleh aktivitas racun sianida dan pembiusan. Kehancuran terumbu karang di Takabonerate itu dapat terlihat dari karang-karang yang pecah dan terbalik akibat penggunaan bom ikan. Sementara tanda hitam pada karang merupakan indikasi sisa penggunaan potas atau racun kalium sianida dari para penangkap ikan. Terumbu karang itu sangat penting bagi keberlangsungan hidup ikan. Terumbu karang itu juga sangat penting untuk melindungi pantai dari hempasan ombak dan keganasan badai, mencegah terjadinya erosi, dan mendukung terbentuknya pantai berpasir, di samping juga melindungi berbagai macam pelabuhan. Kerusakan terumbu karang juga menyebabkan populasi dan variasi spesies ikan di perairan Takabonerate, Kabupaten Selayar berkurang. Yang kedua adalah musnahnya biota laut. Jika ekosistem terumbu karang sudah rusak, maka akan menyumbangkan kerusakan ke berbagai biota laut lainnya seperti ikan karang, moluska, dan krustasea. Penangkapan ikan menggunakan bahan beracun membuat ekosistem di bawah laut menjadi rusak dan tidak stabil dan menyebabkan biota yang hidup di bawah laut hampir punah. Nah, dari kegiatan penangkapan ikan menggunakan racun tersebut akan berdampak
pada terganggunya ekosistem laut, biota laut yang tidak menjadi sasaran para nelayan, dan bahkan biota laut yang dilindungi atau merupakan jenis spesies langka turut musnah, sehingga sangat berpengaruh pada keberlangsungan makhluk hidup pada masa sekarang dan masa yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya Agadia Permatasari. Di sini saya akan menjelaskan bagian saya berdasarkan dampak yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya tadi. Dampak-dampak yang disebabkan oleh illegal fishing tersebut tidak sejalan dengan tujuan SDGs yang ke-14, yaitu mengkonservasi dan memanfaatkan secara berkelanjutan sumber daya laut. Padahal Indonesia sendiri ditantang untuk bisa melaksanakan SDGs ke-14 ini dalam bentuk yang nyata yang bisa diterima oleh masyarakat luas. Persoalan illegal fishing sendiri akan menurun jika ada ketegasan dari pemerintah Indonesia dalam hukum perikanan dan juga kesadaran nelayan-nelayan Indonesia, juga masyarakat lain tentang betapa pentingnya menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang kita punya. Jika masyarakat sudah paham akan pentingnya kita menjaga lautan ini, lambat laun bukan tidak mungkin akan terwujudnya tujuan SDGs ke-14 ini. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya Saila Faiza akan menjelaskan tentang faktor pendukung penegakan hukum terhadap illegal fishing. Nah, aktivitas perikanan yang ada di Kepulauan Selayar sendiri itu merupakan salah satu mata pencaharian masyarakat. Pasalnya, masyarakat di sana biasanya melaut ya, dan faktanya juga ditemukan adanya beberapa alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada di Indonesia. Hal ini dilakukan karena semata-mata hanya untuk mendongkrak keuntungan saja tanpa memikirkan ekosistem lautan yang nantinya akan rusak. Padahal untuk menjaga perlindungan terumbu karang ini tuh udah diatur di dalam peraturan daerah Kabupaten Selayar itu sendiri, yaitu terdapat pada nomor 8 tahun 2010 tentang pengolahan terumbu karang. Nah, selain itu juga peraturan penggunaan alat penangkapan ikan juga diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 2004 pada pasal 9 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia meliputi A. alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, B. alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan persyaratan atau standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu, dan atau C. alat penangkapan ikan yang dilarang. Nah, terkait dengan perusakan sumber daya ikan ini, tindak pidana ini itu juga diatur, maksudnya sanksinya itu juga diatur di pasal 85 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia memiliki, menguasai, membawa, dan atau menggunakan alat penangkapan ikan dan atau alat bantu penangkapan ikan yang berada di kapal penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ukuran yang ditetapkan, sebagaimana yang disebutkan di pasal 9 akan dipidana paling lama penjara 5 tahun dan denda paling banyak 2 miliar rupiah. Nah, ketentuan dalam pasal 9 dan pasal 85 ini sendiri mengatur tentang penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk tipe alat tertentu oleh negara, termasuk juga di dalamnya alat penangkapan ikan yang seperti bom ikan itu sendiri. Nah, kemudian next. Berdasarkan pasal 9 penjelasan Undang-Undang Perikanan tersebut kan tentang pelarangan alat penangkapan ikan ya. Selain itu juga tentang keseimbangan ekosistem laut pun juga diatur di pasal 12 ayat 1 dengan bunyi setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau kerusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia. Hal ini dilakukan karena mengingat wilayah Indonesia itu merupakan sebuah
wilayah pengolahan perikanan yang sangat rentan terhadap penggunaan alat penangkapan ikan yang tidak ramah lingkungan seperti bom tadi ya. Karena ikan di lautan Indonesia itu sangat bervariasi, ada yang harus dilindungi dan emang ada yang dijadikan konsumsi sehari-hari. Selain itu juga untuk kerusakan keseimbangan ekosistem laut ini sanksinya diatur di dalam pasal 86 yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan atau perusakan sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 akan dipidana dengan pidana paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 2 miliar. Dengan adanya hukum yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia ini, diharapkannya akan terwujudnya SDGs yang ke-14 ini. Kayak gitu. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh teman saya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor penghambat penegakan hukum tindak pidana illegal fishing. Maaf sebelumnya, nama saya Afri Alia Herunisa. Pertama, objek penegak hukum sulit ditembus hukum. Objek yang dimaksud di sini adalah pelaku yang terlibat dalam masalah illegal fishing, yaitu pelaku yang menjadi otak dalam kegiatan tersebut. Terutama dalam hal ini adalah oknum pejabat penyelenggara negara, oknum aparat penegak hukum, atau oknum pegawai negeri sipil yang tidak diatur secara resmi atau secara khusus dalam undang-undang tentang perikanan tersebut. Yang kedua ada lemahnya koordinasi antar penegak hukum. Lemahnya koordinasi antar penegak hukum dapat menimbulkan tumpang tindih kewenangan dan kebijakan masing-masing, sehingga rawan menimbulkan konflik kepentingan. Penegakan hukum yang tidak terkoordinasi merupakan salah satu kendala dalam penanggulangan kejahatan illegal fishing. Dalam pemberantasan kejahatan illegal fishing yang terjadi di Indonesia, sering ditemui bahwa yang merupakan salah satu kendala dalam pemberantasan illegal fishing ialah disebabkan oleh kurangnya koordinasi yang efektif dan efisien antara berbagai instansi yang terkait. Selanjutnya ada ruang lingkup tindak pidana yang masih sempit. Ruang lingkup tindak pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan belum meliputi tindak pidana korporasi, tindak pidana penyertaan, dan tindak pidana pembiaraan atau omission. Tindak pidana pembiaraan atau omission adalah terutama yang dilakukan oleh pejabat yang memiliki kewenangan dalam masalah penanggulangan illegal fishing. Lalu, rumusan sanksi pidana. Rumusan sanksi pidana dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 dan perubahannya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perikanan memiliki sanksi pidana denda yang sangat berat dibandingkan dengan ketentuan pidana yang lain. Ternyata belum memberikan efek jera kepada pelaku kejahatan illegal fishing. Hukuman penjara yang paling berat yaitu 6 tahun bagi pelaku yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki atau membawa SIPI atau Surat Izin Penangkapan Ikan. Dan paling berat 7 tahun bagi yang melakukan pemalsuan dan memakai izin palsu berupa SIUP, SIPI, SIKPI. Pidana denda yang paling banyak yaitu 20 miliar rupiah. Selanjutnya, rumusan sanksi dalam undang-undang ini tidak mengatur rumusan. Sanksi paling rendah atau minimum sehingga seringkali sanksi pidana yang dijatuhkan tidak memberikan efek jera kepada pelaku. Demikian juga diatur tentang sanksi pidana bagi korporasi serta sanksi pidana tambahan terutama kepada tindak pidana pembiaraan. Proses penyitaan barang bukti berupa kapal perikanan, ikan, dan dokumen-dokumen kapal dalam tindak pidana perikanan khususnya dalam proses penyitaan sebagai barang bukti sangat perlu diperhatikan di mana barang bukti tersebut sangat cepat membusuk sehingga dalam proses penyitaannya sebagai barang bukti harus dilakukan secara baik dan cepat. Selanjutnya ada ganti kerugian ekologis. Tindak pidana illegal fishing dalam
dalam tindak pidana yang mempunyai dampak terhadap kerugian lingkungan atau ekologi, sehingga sangat perlu dirumuskan pasal tentang perhitungan kerugian secara ekologis. Hal ini juga belum diatur dalam Undang-Undang Perikanan. Dan yang terakhir, kurangnya wawasan dan integritas para penegak hukum. Salah satu faktor yang sangat menentukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal fishing adalah adanya wawasan dan integritas para penegak hukum, terutama menyangkut penguasaan hukum, material, dan formil. Hal ini dikarenakan begitu cepatnya perkembangan masyarakat yang semakin modern, telekomunikasi, teknologi, sehingga banyak kejahatan baru yang bermunculan dengan jenis dan modus operandi yang baru dan beraneka jenis, termasuk kejahatan tindak pidana illegal fishing. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, di sini saya Dewi Marmilenia Rifafatin akan menjelaskan tentang mekanisme penanganan dari upaya pencegahan illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar tersebut. Jadi yang pertama tuh ada upaya preventif ya. Nah, jadi dalam upaya preventif ini tuh merupakan salah satu upaya pencegahan tindak pidana illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar tadi. Jadi tindakan preventif ini tuh merupakan upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum secara sistematis dan terstruktur dengan tujuan untuk menjaga agar tindak pidana illegal fishing di Kabupaten Kepulauan Selayar tadi itu dapat diminimalisir dan dihilangkan. Upaya-upaya preventif yang dilakukan itu antara lain yang pertama adalah penyuluhan hukum. Jadi penyuluhan hukum itu adalah kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu sendiri dan instansi di bidang perikanan dengan tujuan memperkenalkan dan memberikan pengetahuan kepada masyarakat tentang hukum-hukum yang berlaku di bidang perikanan. Penyuluhan tersebut juga dilakukan dengan melibatkan serta mengarahkan masyarakat dalam penegakan hukum tersebut. Jadi masyarakat tuh bisa ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum tersebut. Selain itu, masyarakat tuh juga bisa melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila terjadi tindak pidana illegal fishing. Yang kedua itu adalah pelaksanaan patroli secara rutin. Jadi kegiatan patroli ini tuh dilakukan tidak menentu untuk menghindari terjadinya illegal fishing di waktu-waktu tertentu. Jadi patroli ini tuh dilakukan sebanyak mungkin dalam sebulan sesuai dengan persediaan sarana dan prasarana yang ada. Patroli ini tuh juga dilakukan dengan melibatkan semua instansi yang berwenang dalam penanganan tindak pidana ini. Misalnya itu seperti TNI Angkatan Laut, Kepolisian Perairan, dan Dinas Kelautan dan Perikanan, Balai Kabupaten Kepulauan Selayar tadi. Jadi semua instansi tersebut harus melakukan koordinasi terkait dengan tugas dan wewenangnya masing-masing sehingga tidak menimbulkan konflik kewenangan antar masyarakat. Yang kedua itu ada upaya represif. Jadi upaya represif ini tuh dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadi kejahatan yang meliputi tindak penangkapan, proses pemeriksaan pelaku untuk mengetahui sanksi yang pantas dijeratkan kepada para pelaku yang sudah melakukan illegal fishing tersebut. Jadi sampai proses penjatuhan hukuman kepada pelaku dilakukan oleh hakim. Jadi dalam upaya represif tersebut dilakukan sampai dengan proses penjatuhan hukuman. Dalam hal ini tuh terkait dengan upaya represif yang dilakukan oleh aparat penegak hukum itu ada di bidang perikanan di Kabupaten Kepulauan Selayar itu dilakukan berdasarkan pada peraturan undang-undang tersebut. Selain itu juga menurut peraturan pemerintahan daerah di Kabupaten Kepulauan Selayar. Jadi penegakan hukum dalam bidang perikanan terkait dengan kasus-kasus illegal fishing itu selalu menerapkan dan mengutamakan undang-undang perikanan, kemudian digabungkan dengan undang-undang lainnya juga. Adapun pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Selayar itu antara lain adalah dengan menerbitkan suatu peraturan daerah yang kemudian itu dilaksanakan oleh instansi yang berwenang. Jadi pengawasan yang dimaksud itu dilakukan terhadap dipenuhinya ketentuan dalam peraturan daerah atau perda ya, dan ketentuan perundang-undangan lain. Jadi yang berkaitan dengan kegiatan penangkapan ikan dan pembudidayaan ikan serta penanganan hasil perikanan tadi.
Jadi sekian dari saya, dilanjutkan oleh teman saya. Baik, mungkin yang terakhir, nama saya Andi Pramono, akan menjelaskan tentang kesimpulan bahwa illegal fishing ini merupakan permasalahan yang memang kerap dijumpai di negara perairan, tidak terkecuali Indonesia, di mana mayoritas negara perairan itu mengandalkan ikan sebagai salah satu penyokong ekonomi. Kemudian banyak dampak yang ditimbulkan oleh permasalahan illegal fishing itu sendiri, sudah dijelaskan juga, seperti rusaknya terumbu karang, kemudian musnahnya biota laut, itu merupakan contoh konkret dari dampak atas illegal fishing. Kemudian contoh lain juga tadi di Kabupaten Selayar, di mana kabupaten tersebut merupakan 3 terbaik terumbu karang di dunia, namun terancam karena memang ulah dari nelayan-nelayan yang melakukan illegal fishing. Kemudian atas dampak-dampak tersebut, nyatanya dari pemerintah itu sendiri tidak ada niatan serius untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, seperti kurangnya koordinasi antar instansi terkait, kemudian lemahnya implementasi hukum. Itu merupakan salah satu contoh kurang seriusnya pemerintah dalam menangani permasalahan illegal fishing itu sendiri. Padahal kita sudah tahu bersama bahwa berdasarkan dampak yang ditimbulkan atas illegal fishing itu sendiri merupakan sangat berkontradiksi dengan SDGs poin 14, yaitu life below water atau konservasi di bawah laut. Itu sangat berkontradiksi bahwa seharusnya Indonesia, terutama di poin 14, mampu untuk menyelamatkan apa yang ada di bawah laut. Cuman nyatanya sampai sekarang pun pemerintah kurang serius. Kemudian salah satu faktor lain yang mendukung atas terjadinya illegal fishing yaitu kurangnya edukasi dari masyarakat, terutama nelayan, untuk melakukan pencarian ikan yang lebih ramah lingkungan, begitu, tidak menggunakan bahan kimia. Nah, apabila keseriusan pemerintah kemudian meningkatnya edukasi dari masyarakat itu sendiri, maka tidak menutup kemungkinan SDGs nomor 14 itu bisa tercapai. Maka besar harapannya keseriusan pemerintah dan terbukanya wawasan tentang masyarakat itu sendiri itu bisa berjalan beriringan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang kesimpulan. Selebihnya mohon maaf dan terima kasih. Ya, itu tadi presentasi dari kelompok 2. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.